Jessica Kumala Wongso bebas itu adalah harapan-harapan masyarakat, netizen, dan mungkin harapan keluarga Jessica Kumala Wongso juga ya. Dan kebetulan kali ini Bang Otto Hasibuan mengatakan bahwa beliau akan mengajukan ya, persiapan mengajukan PK atau peninjauan kembali untuk Jessica Kumala Wongso ini lagi dipersiapkan. Saya justru sibuk sekarang ini memberikan perhatian kepada kita sedang siapkan PK untuk Jessica Wongso. Tentunya ini adalah kabar yang menggembirakan buat kita semua karena mungkin netizen, masyarakat, dan keluarga Jessica Kumala Wongso juga menginginkan atau berkeinginan agar Jessica Kumala Wongso mendapatkan suatu keadilan ya. Kenapa masyarakat dan kenapa keluarga Jessica Kumala Wongso juga ingin mendapatkan sebuah keadilan? Karena dinilai dan ada suatu berita yang beredar beberapa bulan yang lalu, bahkan dari dulu juga memang sudah ada sebuah dugaan-dugaan kejanggalan-kejanggalan ya teman-teman ya. Nah, yang paling menariknya tentunya ada sebuah barang bukti yang katanya sudah dimiliki oleh Bang Rismond Sianipar. Oke teman-teman, saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan pembicaraan saya ya. Apa kabar semuanya? Dan mudah-mudahan kalian semua sehat semuanya dari Sabang sampai Merauke, teman-teman yang berada di luar negeri juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya teman-teman, saya akan membahas dulu tentang Bang Rismond Sianipar. Kali ini saya akan menyapa Bang Rismond Sianipar juga. Mohon maaf ya, beberapa hari ini saya sibuk dan tidak bisa menyemangati suara-suara Bang Rismond Sianipar yang bergelora terus, yang tidak ada lelah-lelahnya, tidak berhenti untuk mengobarkan selalu dan menyuarakan selalu tentang keadilan atau menyuarakan kebenaran-kebenaran yang mungkin Bang Rismond Sianipar ketahui tentang kejanggalan-kejanggalan dan beberapa barang bukti yang saat ini sudah dimiliki oleh Bang Rismond Sianipar ya, yang kata Bang Rismond Sianipar itu adalah barang bukti ilmiah yang bisa mematahkan semua ya, yang tentunya beberapa tahun yang lalu Jessica divonis dan ternyata ada sebuah kejanggalan, dan tentunya Bang Rismond Sianipar saat ini sudah mempunyai barang bukti ilmiah yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Itu kata Bang Rismond Sianipar ya. Semangat terus ya Bang Rismond Sianipar. Dan saya mohon maaf buat teman-teman semua, Bang Rismond Sianipar juga, karena saya beberapa hari ini saya tidak bisa membuat konten ya. Dulu saya sering bilang saya akan membuat konten terus, tapi saya ternyata ada kendala, ada ada suatu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dalam beberapa hari ini hampir 2 minggu. Ini ternyata ini memakan waktu ya. Pekerjaan saya apa, saya tidak perlu cerita tentunya. Yang penting saya tetap ada waktu saat ini ya untuk menyuarakan tentang Jessica Kumala Wongso ya. Jadi teman-teman, di kasus Jessica Kumala Wongso ini tetap masih bergulir, walaupun memang dari kemarin-kemarin beberapa hari yang lalu atau beberapa pekan lalu ini hampir tertutup dengan kasus-kasus lainnya. Contohnya salah satunya berita tentang kasus Vina Cirebon ini benar-benar viral dan meledak ini ya, hampir semuanya ya terlibat ya, dari kuasa hukum yang terkenal, dari pengacara-pengacara kondang pun ikut terjun di situ dan ikut turun gunung ya untuk saling bersatu untuk membongkar si kasus Vina Cirebon ini yang sekarang ini masih belum menemukan titik terang. Kita doakan saja semoga pihak kepolisian, semoga semua masyarakat, elemen masyarakat dan advokat-advokat yang mendampingi mereka bersatu, dan mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan semuanya mendapatkan sebuah keadilan ya. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya akan tetap menyuarakan dan akan menggelorakan tentang berita Jessica Kumala Wongso yang beberapa tahun lalu ini hampir sama ya, seperti kasus Vina Cirebon ini waktunya ini hampir sama karena kejadiannya di tahun 2016 semua ya, itu ya teman-teman ya. Jadi ini di tahun 2016 ini ada 2 kasus yang sangat fenomenal sebenarnya ya, akan tetapi di kasus Vina Cirebon ini baru terbuka dan sama saja ya, kasus ini viralnya gara-gara sebuah film juga gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sangat luar biasa ya, di tahun 2016 itu jika ada sebuah kejanggalan-kejanggalan di kasus Vina, di kasus Jessica Kumala Wongso juga ya, itu sangat mengerikan sekali. Berarti di tahun 2016 itu ya, itu sangat mengerikan sekali. Gimana tidak teman-teman, gimana kita tetap tidak akan bilang bahwa itu ada sebuah kejanggalan-kejanggalan jika kasus itu terang benderang dan selesai terang benderang di tahun 2016, mau kasus Jessica mau kasus Vina Cirebon ya,
itu tentunya tidak akan menjadi polemik hingga bertahun-tahun, bahkan sampai 8 tahun. Sama kasus Jessica Kumala Wongso tetap dibahas, tetap dibicarakan sampai 8 tahun hingga detik ini, ya. Kasus Vina Cirebon pun sama, hingga detik ini masih menjadi pembahasan. Jika terang benderang dan jika itu selesai di tahun 2016, tidak ada suatu kejanggalan atau mungkin tidak ada hal-hal yang menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan gitu ya, mau terdakwanya ya, mau korbannya gitu ya, ini ada kejanggalan-kejanggalan semuanya, makanya masih dibahas hingga saat ini gitu ya. Dan itu kalau tidak ada kejanggalan tidak mungkin akan dibahas terus-menerus ya teman-teman ya. Nah ini tentunya akan menjadi suatu ya suatu pelajaran atau suatu PR untuk pihak-pihak yang berwenang atau untuk penegak-penegak hukum agar menangani kasus ini harusnya berhati-hati dengan benar-benar sangat hati-hati. Karena apa teman-teman ya, jangan sampai ada beberapa orang atau beberapa masyarakat atau anak bangsa ini menjadi korban sebuah dugaan-dugaan rekayasa atau sebuah dugaan-dugaan yang nantinya akan menjadi korban. Misal ini contoh ya teman-teman ya, seperti kasus Jessica Kumala Wongso, contohnya beliau ya Jessica ini jika menjadi sebuah kriminalisasi gitu ya, misalkan Jessica ini ada jadi korban peradilan-peradilan yang sesat atau jadi sebuah korban kriminalisasi, ini ada seorang anak manusia yang sudah dihukum 8 tahun yang seharusnya ini Jessica Kumala Wongso ya dihukum ya seumur hidup 20 tahun ya teman-teman ya. Ini jika salah gitu ya, jika vonisnya ini ada kesalahan ya, tentunya ada anak manusia atau anak bangsa ini yang menjadi korban selama 8 tahun. Itu bahaya sekali ya, seorang anak manusia yang tidak bersalah misalkan tapi harus dihukum, ini sangat bahaya sekali. Contohnya juga seperti di kasus Vina Cirebon, ada beberapa terdakwa yang sudah di situ ya menjalani hukuman juga 8 tahun ya, hingga detik ini juga ya dia divonis seumur hidup. Jika mereka tidak bersalah, bagaimana? Siapa yang akan bertanggung jawab? Jika ini ada suatu kesalahan gitu ya teman-teman ya. Akan tapi kita kembalikan lagi sama penegak hukum ya, jika ini memang sepantasnya atau seharusnya dibongkar ya, jika memang ada sebuah kejanggalan-kejanggalan dan harus dibongkar ya tetap dibongkar gitu ya, agar nanti ya peradilan atau nanti hukum di negeri ini di kedepannya atau di beberapa tahun kemudian untuk generasi-generasi kita ini nanti menjadi lebih baik dan tidak ada korban-korban lagi jika memang ada suatu kriminalisasi atau ada suatu dugaan-dugaan rekayasa atau ada kejanggalan-kejanggalan gitu ya teman-teman. Tidak asal vonis, tidak asal seseorang anak manusia yang tidak bersalah harus dihukum, itu jangan sampai ya. Seperti contohnya ya kasus Jessica Kumala Wongso yang kemarin dibilang katanya ada dugaan rekayasa. Ini jangan sampai terjadi ini benar ya, dan mudah-mudahan ini memang Jessica Kumala Wongso ini jika tidak bersalah, mudah-mudahan di PK ini ya nanti mudah-mudahan Jessica ini bisa diperingankan hukumannya, syukur-syukur bebas kalau tidak bersalah ya. Kalau memang ada barang bukti yang dikatakan sekarang ini ada novum baru misalkan gitu ya untuk mengajukan PK, ini jika memang terbukti Jessica ini tidak bersalah ya, mudah-mudahan ada kebebasan untuk Jessica Kumala Wongso. Karena kasihan jika anak manusia tidak bersalah ya tidak selayaknya harus dipenjarakan gitu ya teman-teman ya. Sama saja seperti di kasus Vina Cirebon ini, jika tidak terjadi ya, tidak ada sebuah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang sudah ditahan ya, yang sudah dijadikan tersangka ya, yang sudah dijadikan terpidana itu ya, kalau memang tidak bersalah ya harus dilepaskan, bukan ditahan, dan mereka layak mendapatkan keadilan ya teman-teman ya. Ini sangat ngeri sekali ya berita-berita saat ini. Aduh, jika ini ada seorang anak manusia dan benar itu ternyata bukan mereka pelakunya, ini bayangkan sudah 8 tahun teman-teman sudah menjalani hukuman. Mengerikan sekali ya. Jadi mereka ini menjalani hukuman tapi tidak bersalah gitu ya. Jika ini memang tidak bersalah tapi harus menjalani hukuman gitu ya. Gitu ya, saya tidak akan membahas yang lebih panjang lagi, dan tentunya ini kasus ini sekarang sudah menjadi atensi pemerintah ya teman-teman ya. Jadi sudah ditanggapi sama pemerintah dan menjadi atensi saat ini, dan syukur ya, dan kita sangat bangga sekali dengan penegak hukum yang sekarang ini sangat sigap sekali untuk menanggapi ya
dan beberapa elemen ya masyarakat ikut membicarakan, ikut menyuarakan ini menjadi sebuah dorongan-dorongan agar pemerintah juga ikut menanggapi, dan akhirnya pemerintah ikut menanggapi juga ya teman-teman penegak hukum. Sekarang kerja sigap, bekerja keras ya dari beberapa lawyer, dari beberapa pengacara-pengacara kondang dan terkenal pun juga ikut di situ ya, ikut terjun di situ, ikut ya menyuarakan, ikut membela dan ikut berpartisipasi untuk membongkar atau ikut menyuarakan keadilan ini ya, agar semua mendapatkan keadilan ya teman-teman ya. Dan mungkin saya akhiri sampai di sini video saya, dan kita akan bisa ketemu di segmen selanjutnya.